Halo semuanya, hari ini kita akan bahas ya. Ini kita belum bahas soal dulu, tapi nggak apa-apa sih sekalian bahas soal juga. Ini tentang konsep dari kepolaran. Oke, supaya teman-teman, kadang sih karena gini, kepolaran ini emang sih kita pelajari di kelas 10, tetapi nanti sampai kelas 3 kita bakalan berhubungan juga dengan yang namanya kepolaran ini kayak gitu. Jadi ada baiknya teman-teman mulai dari sekarang nih, dari kelas 10, atau misalnya teman-teman dengarinnya mungkin udah kelas 1 12 nggak apa-apa, tapi harus tahu konsepnya dulu ya, yang kepolaran itu gimana. Oke, nih suatu senyawa disebut polar atau enggak itu ada kita cek dari beberapa hal tertentu nanti ya. Jadi kepolaran ini muncul yaitu karena apa? Karena perbedaan keelektronegatifan. Oke. Perbedaan ke elek oke. Keelektronegatifan dari unsur yang berikatan. Keelektronegatifan unsur yang berikatan. Jadi ingat, kepolaran itu muncul atau ada yaitu karena perbedaan keelektronegatifan unsur yang berikatan. Dan ini kepolaran ini kan kita biasanya bahas itu dalam ikatan kimia, ya kan? Karena ini masih merupakan bagian dari ikatan kovalen, kayak gitu. Jadi ikatan kovalen itu berarti teman-teman masih ingat ya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena sharing elektron atau karena pemakaian elektron, di mana unsur yang berikatan itu sama-sama membutuhkan elektron, kayak gitu. Jadi untuk melengkapi elektronnya supaya dia seperti noble gas atau gas mulia yang elektron valensinya 8 kalau nggak 2, itu dengan cara sharing elektron, yaitu mereka memakai masing-masing elektronnya. Jadi masing-masing memberikan elektron sehingga nanti elektron yang diberikan masing-masing itu digunakan atau dipakai secara bersama kayak gitu. Caranya gini. Kita buat dulu ya perbedaannya dari kepolaran itu, senyawa itu polar dengan non-polar. Polar, ini non-polar. Terlalu jauh. Ini perbedaannya dulu ya. Kapan kita bisa menentukan apakah dia itu polar atau non-polar. Pertama nih. Kalau kita buat gambarnya, jadi teman-teman harus bisa buat Lewisnya ya. Kalau dia polar, ini dia bentuknya asimetris. Nanti kita buat nih contohnya gimana, yang mana yang asimetris, mana yang enggak. Kalau dia non-polar, ini bentuknya adalah simetris. Terus selanjutnya, kalau dia polar, ini ada perbedaan keelektronegatifan. Ada perbedaan keelektronegatifan atau sering disebut dengan momen dipolnya. Jadi kalau dia polar itu momen dipolnya tidak sama dengan 0. Sedangkan kalau dia non-polar itu momen dipolnya sama dengan 0. Terus kalau dia polar ini ya, terdapat pasangan elektron bebas pasangan elektron bebas, tapi ingat ya, elektron bebasnya itu pada atom pusat. Sedangkan kalau ini tidak ada. Saya rasa sih cuma ini doang ya, kalau misalnya teman-teman ingat. Ingat ya, bentuknya asimetris itu polar, kalau non-polar dia bentuknya asimetris, kalau dia polar bentuknya maksudnya terdapat perbedaan keelektronegatifan, jadi kalau misalnya dikurangi,
nilai keelektronegatifan suatu unsur dengan unsur yang lain itu nilainya bukan 0. Tetapi kalau nonpolar, kalau dikurangi itu nilainya 0. Sedangkan kalau satu lagi nih, kalau pada polar ya, itu terdapat pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Sedangkan kalau dia nonpolar, itu nggak ada. Nih, kalau yang momen dipolnya 0 ya, kalau untuk nonpolar nih, biasanya itu adalah molekul diatomik. Contoh, H2, F2, Cl2, Br2, I2, ya kan? O2, N2. Oke, ini disebut dengan molekul diatomik. Kok bisa 0? Kayak gitu ya. Oke, nih. Ikatan F dengan F. F itu kan dia golongan 7 ya. Berarti membutuhkan 1 elektron. Berarti supaya dia oktet, berarti masing-masing harus memberikan 1. Ya kan? Ini ngasih 1. Yang sini juga ngasih 1. Nah, kita bedain nih elektronnya. F itu kan golongan 7, berarti elektron valensinya ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kalau kita buat seperti ini nih, berarti kan udah 8. Ya kan? Ingat kalau ketemu satu elektron dengan satu elektron di sini, ini membentuk satu garis. Makanya ini buatnya gini. Oke? Nih, jadi kita mau lihat nih, elektron yang dipakai bersama ini ketariknya kemana, gitu. Kalau dia terdapat perbedaan keelektronegatifan, berarti dia akan ketarik ke unsur yang memiliki keelektronegatifan lebih besar, gitu. Ini kan unsurnya sama nih, F sama F. F itu nilai keelektronegatifannya paling tinggi ya, dia memiliki keelektronegatifan 4. Ini juga 4. Kalau ini dikurangin berapa? 0. Kalau dia 0, momen dipolnya 0, berarti dia nonpolar, ya kan? Ingat, dia pokoknya kalau di atomik, dia nilainya momen dipolnya adalah 0 dan termasuk ke dalam nonpolar. Oke, sekarang kita next lanjut contoh soal. Misalnya nih, H2O. Kita menentukan ini polar atau enggak. Teman-teman udah harus tahu ya, unsur itu dia golongan berapa. Untuk mempermudah teman-teman itu aja untuk membuat perhitungannya, kayak gitu. Oke, berarti kalau seperti ini, teman-teman harus itu dulu, hitung berapa elektron valensinya, begitu. Oke, kalau oksigen kan golongan 6 ya. H itu golongan 1. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, yang paling sedikit jumlah atomnya adalah O. Berarti itu yang menjadi atom pusat. O dia 6. Berarti dia butuh 2 ya. Berarti kalau dia butuh 2, dia ngasih 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. H itu dia elektron valensinya 1. Berarti dia memberikan 1 supaya dia punya 2. Supaya dia duplet. Nih. Ini kan udah duplet nih. Ya kan? Ini duplet. Hanya, hanya O-nya 8. Udah selesai. Ya kan? Kalau kita buat bentuknya jadi seperti ini. H, ini O, ini H. Oke, perhatikan di O. Masih ada elektron yang nih berpasangan yang tidak digunakan perikatan. Sekarang kita cek ke elektronegatifannya. Ingat ya, semakin dia ke kanan, semakin besar elektron valensinya, berarti keelektronegatifannya juga semakin besar. Teman-teman harus ingat, keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu unsur menarik elektron ke arahnya dia, dan itu digunakan untuk perikatan. Jadi semakin besar elektron valensinya, berarti keelektronegatifannya juga semakin besar. Oke, ini O sama H. H itu kan golongan 6. O itu golongan 6, H itu kan golongan 1. Berarti kalau kita lihat dari keelektronegatifannya, berarti ini ketarik kemana elektron yang dipakai bersama ini? Ke O. Benar, berarti gesernya ke arah O. Yang ini juga sama, ke arah O. Ya kan? Nih, ini cara nentuin dia simetris atau asimetris ya. Kalau dia simetris, berarti elektronnya itu yang dipakai bersama tadi, itu ketariknya ke satu unsur. Oke, ini ketariknya kemana? Ke unsur O, ya kan? Dua-duanya ketarik ke arah O. Berarti ini bentuknya adalah simetris.
Oke, kita cek buat dulu nih. Bentuknya simetris. Kalau bentuknya simetris kan nonpolar nih. Oke, kita lihat lagi faktor yang lain. Ternyata atom pusatnya kan, oh nih, di atom pusat ada pasangan elektronnya. Malahan dua lagi nih. Ini satu, ini dua. Ya kan? Jadi ada PeB-nya. Nah, pasangan elektron bebasnya ada dua pasang. Yang memiliki pasangan elektron bebas siapa? Polar. Yang ini. Jadi, pasangan elektron bebas ini dia lebih dominan daripada bentuk simetrisnya. Makanya, kalau air itu dia bersifat polar. Oke, bisa ya? Oke, contoh lagi soal berikutnya. Gimana kalau NH3? Oke, NH3 berarti yang memiliki atom paling kecil di sini ada N ya, N-nya cuma ada satu. Berarti N yang menjadi atom pusat. Oke, kita buat nih N yang menjadi atom pusat. N itu golongan berapa? Pintar, golongan 5. Kalau dia golongan 5, berarti elektron valensinya adalah 5. Berarti dia membutuhkan 3 ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Di sini 4, 5. H itu dia cuma memiliki satu elektron, berarti dia butuh satu. Karena dia butuh, berarti dia memberikan satu. Di sini hanya, ya kan? Kak tadi ingat ya, N-nya butuh 3. Ini 2, ini 3. Ya, berarti ini udah 2, udah duplet, udah duplet, udah duplet, N-nya udah oktet. Ya kan? Nih, kita lihat nih. Antara N dan H, lebih elektronegatif siapa? Oke, N. Karena elektron valensinya N lebih besar ya, 5 ya. Jadi kekuatan daya menariknya lebih besar. Berarti ini ketarik ke arah N. Ini juga sama, karena unsurnya sama, ketarik ke arah N. Ini juga sama, ketarik ke arah N. Oke. Bentuknya adalah apa? Pintar. Simetris. Ya kan? Karena pasangan elektronnya yang digunakan bersama itu ketarik ke unsur yang sama, yang memiliki keternegatifan yang lebih besar. Terus di sini nih, perhatiin, ini kan tadi nitrogen itu yang menjadi atom pusat ya. Nah, ternyata ada satu pasang elektron yang tidak dipakai berikatan atau terdapat pasangan elektron bebas, kayak gitu. Jadi ada PeB-nya. Oke, ada satu. Jadi yang memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya itu adalah yang polar. Makanya ini juga disebut polar. Oke, jadi teman-teman hati-hati, pasangan elektron bebas itu yang harus ada di atom pusat ya. Oke, bukan dilihat yang diikat. Gitu, bisa ya? Oke, next lagi kita buat contoh berikutnya. Oke, kalau misalnya NH3, bukan NH3 tadi dulu ya, CH4. Oke, C itu kan di sini atomnya lebih sedikit ya, berarti dia menjadi atom pusat. C itu dia adalah golongan 4, berarti di sini C yang menjadi atom pusatnya. Baru setelah itu dia kan golongan 4 ya, berarti dia butuh berapa elektron? Butuh 4. Berarti buat di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dia butuh 4, berarti dia harus dapat 4 lagi. H itu dia punya 1, ya kan? Berarti di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, ya kan? Di sini juga ada H. Begitu, ya kan? Udah oktet, C-nya H-nya udah duplet. Berarti kita lihat nih, tadi C kan elektrovalensinya 4 ya, H itu 1. Berarti kalau kita lihat dia lebih elektron negatifnya lebih besar siapa? C. Berarti elektron yang dipakai bersama ini ketariknya ke arah C. Ini juga ketarik ke arah C. Ini juga ketarik ke C. Ini juga ketarik ke C. Semuanya ketariknya ke C. Berarti ini bentuknya apa? Pintar. Bentuknya adalah simetris. Oke, ada nggak pasangan elektron bebas di C-nya yang nggak digunakan berikatan? Nggak ada, semuanya berikatan. Berarti cuma dari bentuk simetrisnya, dan ini adalah pintar, non-polar. Oke, next lagi, contoh CH3Cl. Oke, berarti yang menjadi atom pusatnya C juga ya. C tadi elektron valensinya 4. Dia butuh 4, ya kan? Dia 3 berikatan dengan H. Sedangkan Cl di sini tuh golongan berapa? Golongan 7, ya kan? Berarti dia berikatan di sini, karena kan dia butuh 1 juga ya.
Sini ada Cl. Oke. Kita cek. Antara C sama H lebih elektronegatif mana? Pintar. C. Ini ketarik ke C. H. Ini juga ketarik ke C. Ini juga elektronnya ketarik ke C. Oke. C dengan Cl lebih elektronegatif mana? Oke, Cl. Berarti elektron yang dipakai bersama ini ketariknya ke arah Cl. Oke, coba cek bentuknya. Apakah dia ketarik ke satu atom pasangan elektron yang dipakai? Tidak. Oke lah, ketiganya ini dia ketariknya ke C. Tetapi di sini, nah, elektron antara C dengan Cl ketariknya ke Cl. Berarti ini bentuknya, oke, pintar. Ini yang disebut dengan bentuknya itu adalah asimetris. Oke, jadi kalau dia bentuknya asimetris, ini adalah polar. Oke, ada nggak pasangan elektron bebas di atom pusatnya? Nggak ada, cuma ada dua. Berarti benar. Oke, kita cek kalau misalnya dia unsurnya cuma ada dua. HF. Oke, H itu kan golongan 1. F itu golongan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini elektron yang dipakai bersama. H golongan 1, F golongan 7. Lebih elektronegatif mana? F. Berarti ini ketariknya ke F. Oke, berarti terdapat dong perbedaan keelektronegatifan, ya kan? Kalau misalnya kita hitung dalam angka. F itu dia keelektronegatifannya 4. H itu dia keelektronegatifannya 1. Oke, berarti 4 dikurang 1 berapa? Berarti nilai momen dipolnya, ingat ya kalau momen dipol itu berarti pengurangan dari nilai elektronegatifan dari unsur yang berikatan. Berarti 4 dikurang 1, momen dipolnya sama dengan 3. Berarti ingat momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kalau tadi momen dipolnya tidak sama dengan 0, berarti itu apa? Pintar. Ini adalah polar. Oke, bisa ya? Teman-teman udah bisa ya? Oke, lanjut lagi. Siapa ya? Oke, coba deh. H, C, N. Di sini jadi tengah-tengah C-nya ya. C itu dia elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. H butuh 1, berarti di sini ada H. Si N itu golongan 5, berarti dia butuh 3. Berarti dia harus ngasih 3 nih, supaya dia lengkap. Ini kan udah 3. 4, 5, berarti udah 8. Antara C dengan H, lebih elektronegatif mana? C, berarti ketarik ke arah C. Antara N sama H, lebih elektronegatif mana? N, berarti ketarik ke arah N. Apakah dia simetris? Bukan, ini bentuknya adalah asimetris. Oke, tadi kalau di asimetris bentuknya ini apa? Pintar. Ini polar. Oke, jadi ingat ya, kalau dia senyawanya polar, berarti dia larutnya dalam pelarut polar. Oke, pelarut polar yang biasanya kita pakai adalah air. Ya kan? Sedangkan kalau dia senyawanya adalah non-polar, berarti dia larutnya dalam pelarut non-polar juga. Oke, ini akibatnya kenapa air sama minyak itu nggak nyatu, karena air itu polar dan minyak itu non-polar. Oke, bisa ya? Oke, demikian dulu saya rasa ini penjelasannya. Jadi teman-teman ingat tadi konsepnya ya, yang di awal tadi. Gimana cara konsepnya yang ini? Oke, yang perbedaan yang ini, yang mana yang polar, mana yang enggak. Tentunya supaya teman-teman lebih cepat buat mengetahui kepolarannya, teman-teman harus ingat lagi nih bagaimana cara membuat rumus Lewisnya, dan juga kalau lebih mudah lagi teman-teman harus sudah hafal tabel periodik unsur golongan A gitu. Itu lebih cepat lagi karena kalau misalnya teman-teman udah tahu dia elektron valensinya berapa, berarti dengan gampang, oh kalau misalnya elektron valensinya lebih besar kan tadi berarti elektronegatifannya lebih besar kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu lagi misalnya kalau dikasih nomor atomnya kita harus konfigurasi lagi, buang waktu kayak gitu. Oke, saya harap sih teman-teman bisa mengerti ya, dan jangan lupa harus banyak latihan supaya teman-teman dengan mudah bisa lancar dan mengetahui konsepnya. Dan jangan lupa juga saya minta tolong di subscribe, dan jangan lupa juga ya di share buat teman-teman yang lainnya supaya kita sama-sama belajar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.